Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ASN semua, perkenalkan nama saya Natasha Mareta. Saya berasal dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Saat ini saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022 di BBPK Ciloto, Angkatan 8, Kelompok 3, nomor daftar hadir 24. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas dari agenda ketiga, yaitu mengenai analisis isu aktual yang saya dapatkan di instalasi pelayanan terpadu onkologi radiasi tempat saya ditugaskan. Yuk kita simak apa aja isu yang saya dapatkan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan isu. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Nah, apa aja sih langkah pemecahan masalah atau isu ini? Yang pertama, identifikasi permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, menentukan core isu dengan teknik tapisan. Yang ketiga, menentukan teknik analisa isu dan menganalisa kesenjangannya. Yang terakhir, alternatif solusi yang dapat dilakukan. Adapun isu-isu yang saya dapatkan diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk isu yang pertama, yaitu belum maksimal dan efektifnya pengisian laporan bulanan di Poli Umum IPT Onkologi Radiasi, saya memilih isu ini karena faktanya laporan bulanan tidak diisi dengan lengkap dan tepat waktu karena banyaknya pekerjaan yang dihandle saat pelayanan oleh perawat. Kemudian, metode atau format penginputan laporan dilakukan di beberapa lokasi lain seperti di status pasien dan di sistem penjadwalan pasien, sehingga perawat tidak fokus dalam melakukan pengisian laporan. Kemudian, untuk laporan yang dicampur dengan kertas dan juga file komputer membuat perawat menjadi bingung dan terlalu banyak yang dikerjakan. Adapun dampak dari isu tersebut ialah keterlambatan pengumpulan laporan atau tidak sesuai dengan deadline dari atasan. Kemudian dapat berpengaruh dengan penilaian kinerja pegawai, tidak terpantaunya rencana pengobatan atau perawat tidak tahu informasi kondisi terbaru pasien saat ini. Pihak yang terdampak diantaranya adalah pasien, perawat pelaksana, kepala perawat, DPJP maupun PPDS. Isu berikutnya adalah adaptasi perubahan rekam medis manual menjadi rekam medis elektronik atau Health Information System atau yang dikenal dengan HIS yang belum optimal. Saya memilih isu ini karena faktanya pegawai di radioterapi kesulitan dalam penggunaan HIS dan pengisian dari HIS belum menjadi prioritas utama pencatatan data pasien saat berkunjung karena masih menggunakan status manual. Dampak yang didapat dari isu ini apabila tidak ditangani ialah keterlambatan dalam pemahaman penggunaan rekam medis berbasis elektronik dibandingkan dengan unit kerja lain. Artinya bisa nanti perawat dari IPT Onkologi Radiasi akan ketinggalan karena terlambat memahami tentang media elektronik ini. Kemudian terjadinya resiko ketidaklengkapan pengisian rekam medis pasien. Hal tersebut bisa terjadi karena masih berupa transisi dari manual menjadi elektronik sehingga pengisian rekam medis pasien itu berisiko tidak lengkap baik di yang manual maupun yang ada di elektronik. Kemudian pelayanan tidak fokus dan tidak maksimal karena perawat ditambahkan kesibukannya dengan belajar mengoperasikan sistem rekam medis elektronik. Kemudian pihak terdampaknya ada pasien, perawat, DPJP, PPDS, rekam medis, dan tim mutu dari instalasi itu sendiri. Kemudian untuk isu yang ketiga yaitu belum tercapainya target waktu tunggu rawat jalan kurang dari 1 jam di Poli Umum IPT Onkologi Radiasi. Namun faktanya
Isu ini terjadi karena kurangnya disiplin pasien dalam melakukan pendaftaran, sehingga membuat penumpukan pasien di waktu tertentu. Kemudian, pasien biasanya juga mendaftar lebih dari satu poli dalam satu hari. Lalu, di sisi lain, di pelayanan poli, jumlah PPDS yang melayani pasien dan waktu penerimaan oleh PPDS itu tidak ditentukan, sehingga menambah resiko waktu tunggu yang lebih dari 1 jam. Kemudian ada lokasi menunggu pasien yang jauh dari ruang poli dikarenakan area tunggu poli penuh ataupun sudah diisi oleh banyak pasien. Adapun dampak dari isu tersebut bila tidak teratasi ialah capaian indikator performa utama unit kerja belum mencapai target, yaitu 80%. Kemudian resiko terjadinya komplain karena pasien menumpuk di waktu yang sama dan waktu tunggu menjadi lebih lama. Adapun pihak yang terdampak ialah pasien itu sendiri, perawat poli, dokter atau DPJP, PPDS, dan tim mutu dari instalasi radioterapi. Selanjutnya adalah menentukan isu prioritas. Saya menentukan dengan teknis tapisan APKL. Dari isu yang pertama, terdapat nilai APKL yaitu dengan total 17. Kemudian yang kedua, totalnya 15. Yang ketiga, belum tercapainya target waktu tunggu rawat jalan dengan total 16. Kemudian saya memprioritaskan 1 dari 3 isu tersebut. Dan terpilihlah isu yang pertama, yaitu belum maksimalnya pencatatan laporan bulanan di Poli Umum IPT Onkologi Radiasi dengan nilai 17. Berikutnya adalah teknik analisis isu. Yang saya pilih ialah teknik SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu fungsi perawat dependen yang melaksanakan tugas atas instruksi dari atasan. Lalu penerapan Smart ASN pada pelayanan rawat jalan. Yang kedua, opportunity atau peluang, yaitu perawat selalu mau belajar dan meningkatkan kompetensi diri sehingga mampu bekerja dengan mengembangkan skill digitalnya. Kemudian, weakness atau kelemahan, format penyimpanan laporan lebih dari 1 dan pemahaman terkait komputerisasi pada perawat yang berbeda. Yang keempat, threat atau ancaman, beban kerja perawat dan tuntutan yang meningkat, lalu timbulnya komplain dari pasien dan keluarga. Adapun alternatif penyelesaian isu ialah 1. Membuat format laporan yang terintegrasi dan seragam untuk semua poli umum di PT Onkologi Radiasi. Yang kedua, membuat penyimpanan digital atau contoh Google Drive atau spreadsheet yang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai poli dalam pengisian laporan dengan terjadwal. 4. Membuat jadwal follow-up pasien atau menelpon pasien minimal 1 bulan 1 kali untuk mengetahui kondisi terbaru pasien hingga pasien mulai radiasi. Demikian analisis isu aktual dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.